Oke, mari kita mulai. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membongkar salah satu rahasia paling mengejutkan yang tersembunyi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Coba bayangin deh, gimana kalau saya bilang, di dalam setiap sel tubuh kalian, ada jejak dari masa lalu yang sangat dalam, sebuah warisan yang ngebentuk kita jadi seperti sekarang ini. Kita kan sering ya dengar soal sebagian kecil DNA kita itu datangnya dari Neanderthal atau Denisovan. Katanya itu yang bikin kita punya pola tidur tertentu, atau bisa beradaptasi di dataran tinggi. Ya, itu ide yang udah cukup kita kenal lah. Tapi ternyata pengaruh genetik terbesar dan paling aneh dalam evolusi kita itu datangnya bukan dari kerabat manusia purba. Sumbernya justru sesuatu yang biasanya kita anggap musuh. Angkanya bakal mengubah cara kalian memandang diri sendiri, 8%. Ya, sebanyak itulah bagian dari genom manusia modern yang sebenarnya bukan manusia. Ini adalah warisan dari invasi virus kuno. Jadi 8% ini apaan sih sebenarnya? Yuk kita bedah di bagian pertama ini soal hantu yang hidup di dalam mesin genetik kita. Angka ini tuh sebenarnya kayak jejak virus yang udah jadi fosil molekuler dari infeksi yang terjadi jutaan tahun lalu. Saking lamanya, kode genetik mereka jadi bagian permanen dari cetak biru tubuh kita. Nah, nama kerennya itu retrovirus endogen atau disingkat HERV. Gampangnya gini, ini terjadi waktu sebuah retrovirus, salah satu jenis virus, nggak cuma infeksi sebuah organisme, tapi dia berhasil nyusup ke sel sperma atau sel telurnya. Makanya kode genetiknya jadi diwariskan selamanya. Tapi pertanyaannya, gimana caranya sesuatu dari luar bisa jadi bagian permanen dari diri kita? Nah, bagian ini bakal ngejelasin proses di balik invasi yang luar biasa ini. Prosesnya itu bisa kita pecah jadi beberapa langkah. Pertama, virusnya nginfeksi sel. Kedua, dia nyisipin kodenya ke DNA sel itu. Nah, momen krusialnya tuh di sini. Kalau sel yang kena itu sel reproduksi, entah sperma atau sel telur, ya udah, DNA virus itu bakal jadi warisan permanen yang diturunkan ke setiap generasi setelahnya. Coba deh bayangin genom kita itu kayak perpustakaan raksasa yang isinya semua instruksi buat ngebangun dan ngejalanin tubuh kita. Nah, retrovirus ini itu kayak hacker yang nggak cuma baca buku, tapi secara permanen nambahin satu buku baru karangannya sendiri ke dalam koleksi perpustakaan itu. Bertahun-tahun lamanya, ilmuwan nganggap DNA virus ini cuma DNA sampah. Sisa-sisa nggak berguna. Tapi ceritanya berubah drastis. Yuk kita lihat gimana sampah ini justru jadi harta karun. Pandangannya tuh benar-benar berbalik 180 derajat. Apa yang dulu dianggap sisa-sisa acak, sekarang kita tahu itu justru kayak saklar genetik yang canggih. Potongan-potongan kode virus ini dibajak sama tubuh kita buat bantu ngontrol gen-gen kita sendiri, nentuin kapan harus aktif dan kapan harus diam. Dan di antara semua fungsi ini, ada satu yang benar-benar mengubah segalanya. Satu potong DNA virus ini ternyata bertanggung jawab atas lompatan evolusi yang memungkinkan adanya mamalia berplasenta. Termasuk, ya, kita. Nah, ini dia jagoannya, gen bernama sincitian. Awalnya, gen ini dipakai virus buat ngegabungin dirinya sama sel supaya bisa nginfeksi. Tapi nenek moyang mamalia kita menjinakkan gen ini dan memakainya untuk tujuan yang sama sekali baru, membangun plasenta, organ yang nyambungin janin sama ibunya. Jadi, poin pentingnya gini, gen yang sama, yang tadinya alat buat nyerang, sekarang jadi alat buat ngelindungin. Sincitin ini bikin lapisan pelindung supaya sistem imun si ibu nggak ngelihat janin sebagai benda asing, terus diserang. Tanpa infeksi virus purba ini, evolusi mamalia bakal beda banget. Dan ternyata plasenta itu bukan satu-satunya hadiah dari invasi kuno ini. Mari kita lihat warisan lain apa aja yang kita dapat dari 8% DNA virus kita. Dampaknya tuh luas banget. Sisa-sisa virus di DNA kita dipakai buat macam-macam peran penting. Mereka bantu ngatur respon imun kita. Ironisnya, beberapa di antaranya malah ngelindungin kita dari infeksi virus-virus modern, udah kayak satpam yang kenal taktik musuh. Mereka benar-benar udah jadi bagian integral dari cara kerja tubuh kita. Kutipan ini ngegambarin hubungan baru kita sama virus dengan sangat indah. Ini bukan lagi cerita soal parasit dan inang. Ini adalah tarian evolusi yang rumit, di mana dua makhluk yang sangat berbeda saling membentuk selama jutaan tahun. Semua informasi ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang sangat mendalam tentang identitas kita sendiri. Kalau 8% dari cetak biru genetik kita asalnya dari virus, dan kode itu penting banget buat kita bisa ada, terus kita ini sebenarnya apa dong?
Mungkin jawaban terbaiknya adalah kita ini sebuah mosaik, campuran kompleks dari berbagai sumber. Kita adalah hasil dari sejarah evolusi yang panjang, sebuah cerita yang gak cuma ditulis oleh leluhur manusia kita, tapi juga tanpa disangka-sangka, disunting, direvisi, dan diperkaya oleh virus-virus yang pernah jadi musuh mereka. Sebuah pemikiran yang bisa mengubah cara kita memandang diri sendiri, kan?